Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu akuntansi perpajakan, di sini kami berasal dari kelompok 1 yang terdiri dari Sirawati, saya sendiri, Amanda, dan Yeni Pranita Manurung. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas, setara kas, investasi pada efek tertentu. Berikut materi penjelasannya. Materi pembahasan 1. Jenis kas dan setara kas. 2. Konsep pembukuan tabungan. 3. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. 4. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. 1. Jenis kas dan setara kas. Menurut SAK 1994, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas guna membiayai kegiatan umum perusahaan. Menurut SAK ETAP, bahwa setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi dan lainnya. Kas dan setara kas adalah salah satu komponen aset lancar. Di dalam neraca kas adalah uang tunai, sedangkan setara kas adalah aset tertentu yang sangat mudah dikonversi menjadi uang tunai. Jika berupa surat berharga itu maksimal memiliki jatuh tempo 3 bulan atau 90 hari. Karena tenor yang singkat, maka setara kas tidak banyak mengalami perubahan nilai atau fluktuasi harga. Fungsi kas dan setara kas adalah indikator likuiditas perusahaan atau ukuran kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, analisis keuangan dan investor dapat menggunakan rasio gas atau cash ratio sebagai salah satu metrik rasio keuangan. Ini membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan liabilitas lancar. Berikut adalah jenis-jenis kas dalam akuntansi, antara lain petty cash, kas di bank, pelaporan kas, cash equivalent, restricted cash, bank overdrafts. Jenis-jenis setara kas antara lain: 1. Surat berharga komersial. 2. Surat berharga. 3. Reksadana pasar uang. 4. Obligasi pemerintah jangka pendek. 5. Surat obligasi pemerintah. 2. Konsep pembukuan tabungan. Pasal 1, Angka 26 UU KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu. Dalam konsep dasar akuntansi pajak, terdapat salah satu bagian yang penting, yaitu pembukuan, yaitu berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut, dan pembukuan kena pajak dan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Pembukuan adalah salah satu bagian terpenting dalam perpajakan, maka terdapat sanksi tidak dilaksanakannya pembukuan, yaitu WP, yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan pajak. Prosedur pembukuan rekening tabungan, calon nasabah cukup mengisi pembukuan tabungan yang telah disediakan oleh bank dan bank yang bersangkutan. Yang ketiga, klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Para ahli juga mengungkapkan berbagai pengertian investasi. Secara umum, investasi adalah kegiatan mengorbankan sumber daya yang terkait di masa kini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kegiatan ini dapat dilakukan baik dengan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dengan tetap memperhatikan resiko-resiko yang menyertainya. Salah satu resikonya yaitu adalah inflasi atau menurunnya nilai mata uang terhadap harga barang tertentu. Berikut adalah jenis-jenis kas dalam akuntansi, antara lain, investasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu dan tingkat risiko yang ditanggung oleh investor. Yang A, klasifikasi investasi berdasarkan jangka waktu. Klasifikasi berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama investasi jangka panjang, yang kedua investasi jangka menengah, yang ketiga investasi jangka pendek. B, klasifikasi investasi berdasarkan risiko. Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko yang ditanggung investor dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama risiko rendah, yang kedua risiko menengah, dan yang ketiga adalah risiko tinggi. Berikut ini adalah manfaat investasi yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama, menjaga kekayaan dan nilai aset. Yang kedua, meraih financial freedom. Yang ketiga, menambahkan sumber penghasilan, dan yang terakhir adalah melatih pengambilan keputusan dan rasa tanggung jawab. 4. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Investasi perusahaan pada surat berharga, baik itu utang maupun ekuitas, dilakukan perusahaan karena memiliki kelebihan kas yang tidak digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Alasan utama perusahaan berinvestasi pada sekuritas adalah karena perusahaan memiliki kelebihan kas yang tidak digunakan untuk membiayai baik aktivitas operasional maupun investasinya. Namun demikian, pada beberapa perusahaan seperti bank, investasi tersebut memang diajukan untuk menghasilkan pendapatan karena permintaan kredit sangat bervariasi tiap musimnya. Investasi perusahaan dapat bersifat jangka pendek ataupun temporary dan jangka panjang atau long term. 1. Investasi jangka pendek sekuritas atau temporary. Perusahaan mungkin saja memiliki kelebihan kas yang menganggur atau tidak digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Ini banyak terjadi pada perusahaan dengan siklus operasi musiman, seperti misalnya peritel pakaian yang mengalami kenaikan permintaan pada musim tertentu seperti Lebaran dan A. Investasi jangka pendek sekuritas utang. Terkait sekuritas utang, biasanya perusahaan berinvestasi pada obligasi yang diterbitkan perusahaan atau negara, atau instrumen utang lainnya yang mudah dipasarkan dan dapat dijual dalam waktu di bawah 1 tahun. Ketika sekuritas tersebut dibeli di atas ataupun di bawah nilai nominalnya, maka muncullah yang namanya agio atau disagio obligasi. Karena investasi bersifat jangka pendek, maka agio dan disagio tersebut tidak diamortisasikan, sehingga akun investasi didebit pada jumlah yang dibayarkan, bukan pada nilai nominal. Selanjutnya, B. Investasi jangka pendek sekuritas ekuitas. Ketika perusahaan membeli sekuritas ekuitas, akun investasi atas sekuritas tersebut didebit senilai harga pembelian ditambah dengan biaya broker dan juga pajak yang timbul. Namun, di sisi lain, ketika sekuritas ekuitas tersebut dijual, maka biaya broker dan pajak tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga jual. Akan tetapi, biaya broker dan pajak tersebut merupakan pengurangan harga jual. Yang kedua, investasi jangka panjang sekuritas atau long term. Perusahaan dapat menginvestasikan dananya dalam utang atau ekuitas perusahaan lain sebagai investasi jangka panjang, seperti pada investasi jangka pendek. Kelebihan dana
dapat menjadi alasan suatu perusahaan untuk menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang panjang pada instrumen utang maupun ekuitas. Adapun dari investasi jangka panjang sekuritas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang sekuritas utang dan investasi jangka panjang sekuritas ekuitas. Investasi jangka panjang pada sekuritas utang bisa berupa pembelian obligasi ataupun instrumen utang lainnya yang pembayaran kembali pokoknya di atas 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebelum jatuh tempo. B. Investasi jangka pendek sekuritas ekuitas. Investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas merupakan pembelian